Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya wa lal ukhra siwal Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. وسلام على من أوحي القرآن kiram wa sahbihi zawil Qur'an zawil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i. Temanya masih mengenai psikologi Al-Qur'an. Pada bagian yang kedua ini kita akan mengulas mengenai Asmaul Husna. Baik. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dialog-dialog yang dibangun yang dikemukakan ya oleh Al-Qur'an antara bapak dengan anak, anak dengan orang tua, yang semuanya bernuansa teologis. Sampai-sampai Nabi Yakub juga bertanya kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, itu ya. Kemudian Kan'an bertanya kepada ayahnya, juga memprotes ayahnya, ayo kamu semua mengikuti saya. Tapi anaknya menolak itu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mengulas mengenai psikologi Al-Qur'an pada poin Asmaul Husna. Asma ini diadap bentuk jamak ya, bentuk plural. Ia terambil dari kata sumuwun. Kalau kita membuka kamus Al-Qur'an, maqayis fil lughah atau maqayisul lughah, sin, mim dan wawu itu maknanya yadullu alal ulu, mengindikasikan makna yang tinggi. Jadi kalau dikatakan samautu iza alauta, aku akan meninggikanmu, memuliakanmu kalau engkau memuliakan saya. Makanya langit itu disebut sama karena tinggi. Ismun juga nama seharusnya dijunjung tinggi. Sumuwun di Quran ini dengan berbagai perubahan bentuknya ada 381 kali. Ismun 39 kali, Ismullah 9 kali. Husna itu diulang sebanyak 17 kali. Makanya nama ini seharusnya dijunjung tinggi kan, dimuliakan nama. Kalau ada penyair misalnya mengatakan, apalah arti sebuah nama? Justru nama harus berarti. Jangan sampai nama kita tidak berarti. Oleh karenanya biasanya kita punya tradisi datang ke ulama untuk memohon nama yang baik ya. Baik,
Asmaul Husna ini, sebelum kita berbicara dengan pendekatan psikologis ya, ada hadis Nabi bunyinya begini, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau Syaikhoni ya, atau muttafaqun ilaih. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid. Allah itu memiliki nama sebanyak 99. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahso, barang siapa menghafalnya masuk surga. Nah ini menarik ya, karena cuma dikatakan 99. Padahal menurut, kalau di Al-Quran ada 127 nama. Jadi kalau ada katakan asma Allah itu 99, itu disebutkan dalam hadis ya. Kalau di Quran itu ada 127 nama. 127. Misalnya Hanan tidak ada di hadis ini. Hanan, Manan, Dayyan, ini asma Allah juga, tetapi di hadis tidak ada. Di hadis yang 99 yang kita hafal asma Allah itu ya. Ada pendapat menarik, misalnya dari Imam Al-Qurtubi. Asma Allah ini 200 lebih menurut Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini kita kenal dalam tradisi tafsir, disebut beliau menulis tafsir yang ummahat atau tafsir buku babon, tafsir yang induk, yang ummahat. Asma Allah justru bukan 99 tapi 200 lebih. Bahkan menurut Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi ya, Ibnu Arabi ini Muhyiddin, Ibnu Arabi ini bukunya ada di sini, tapi Abu Bakar Ibnul Arabi menyatakan asma Allah ini ada 1000 lebih. Berdasarkan risetnya atau penelitiannya. Jadi mana yang benar? Tapi sekurang-kurangnya asma Allah ini ada jamal, keindahannya, kamal, kesempurnaannya, dan jalal, keagungannya. Sekurang-kurangnya bisa dibagi itu. Baik. Mengapa penting mengenal nama Allah? Segala sesuatu yang tidak memiliki nama tidak bisa didefinisikan. Ya kan? Tidak bisa didefinisikan. Panggilan sayang, misalnya panggilan yang kemarin, panggilan Nabi Nuh kepada putranya ya, yang iya itu kan 361 kali diulang di Quran. Ya bunayyar kam ma'ana. Ayo anakku naiklah bersamaku. Itu sudah diketahui namanya. Dan itu nuansanya teologis ya. Apapun yang tidak bernama kita tidak bisa definisikan apa, dan kita tidak bisa mengetahuinya. Personality, syakhsiyah, kepribadian itu diketahui setelah ada nama. Baik, misalnya saya bertanya, apakah kita mengenal Allah itu? Kalau dikatakan kenal, apa kita tahu semua tentang Allah itu? Atau jangan Allah, misalnya Nabi Muhammad, apakah Anda mengenal Nabi Muhammad? Tentu kita harus mempelajari sedetail itu, nama-nama itu. Saya sebagai lelaki yang normal misalnya, apakah keren kalau saya punya istri dan anak-anak menurut Anda? Tentu keren itu. Tapi bagaimana kalau hal itu disandingkan atau disematkan kepada Allah itu? Bagaimana kalau Allah punya anak? Justru tidak, justru terbalik itu. Maka segala hal yang baik menurut manusia sama sekali berbeda, sama sekali bertolak belakang jika itu disematkan kepada Tuhan. Sudah paham ya? Jadi misalnya yang baik, saya manusia lelaki yang normal, punya anak, punya istri, punya keturunan, bagi Allah tidak baik. Bagi Allah tidak baik itu. Nah oleh karenanya penting Allah ini memperkenalkan diri kepada kita. Saya kasih ilustrasi begini. Seumpama ada anak kecil bertanya tentang nikmatnya koitus. Koitus ini apa maknanya? Sexual intercourse. Maknanya apa? Jima. Nah itu Anda langsung paham kalau itu. Sexual intercourse atau jima atau koitus. Ada anak kecil umur 5 tahun bertanya. Anak saya nanya misalnya, anak saya. Yang ketiga ini kan hampir 6 tahun. Bagaimana nikmatnya hubungan seks? Saya sebagai bapak gimana jawabnya itu? Ya kan? Nah ini narasi indahnya narasi Quran itu begitu. Nanti kamu kalau besar juga tahu. Kalau anaknya maksa, anaknya ilmuwan gitu loh, pasti maksa kan itu kan? Karena rasa ingin tahunya tinggi. Bagaimana menjawabnya? Kita kasih contoh. Kamu tahu permen, susu misalnya, susu kotak ya, susu yang pakai sedotan, susu menggo itu. Tahu rasanya susu, rasanya permen tahu ya? Enak itu, enak, lezat, nikmat. Nah,
sexual intercourse jauh lebih nikmat dari itu. Itu cara Quran menggambarkan. Asma-asma Tuhan bagaimana? Kamu tahu ini? Iya, tahu. Wah, itu lebih nikmat dari ini. Lebih nikmat dari permen, lebih nikmat dari susu, lebih nikmat dari roti, ya itu untuk memperkenalkan itu ya. Dikasih perumpamaan. Surga, wah dikasih perumpamaan. Contoh-contoh untuk memudahkan itu. Baik, ismun 39 kali, ismullah 9 kali. Salah satunya, bagaimana Allah memperkenalkan diri, kita mulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memperkenalkan diri, namanya mula-mula sebagai Al-Khaliq, pencipta. Itu perkenalan Allah pertama kali kepada kita. Bahkan kelak Allah memperkenalkan nabinya, kekasihnya, manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam dengan lagi-lagi dengan asma, yakni wa'allama Adamal asma'a kullaha summa al malaikah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma-asmanya, nama-namanya yang mencakup segala jenis ontologi, realitas ontologis. Pada saat yang sama ia adalah segala bentuk bangunan atau prisma pemikiran, epistemologi pengetahuan, yang dengan itu kita sampai pada makna-maknanya, aksiologi ya, nilai-nilai dari itu semua. Jadi kualitas pertama Nabi Adam ini di Quran disebutkan 25 kali, sama dengan Isa. Kalau Nabi Muhammad hanya 4 kali, Ahmad 1 kali. Adam 25 kali. Yang pertama disebutkan ilmu. Asma ya. Allama, Allah mengajarkan Adama atau kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama. Realitas ontologis, nilai-nilai universal. Summa ardohum. Kemudian diminta Nabi Adam mendemonstrasikan pada para malaikat itu. Ini apa ini? Ini ilmu baru ini. Ini filsafat ini ya katanya. Tidak ada yang ngerti malaikat itu. Faqala ambiuni bi asma'iha in kuntum. Nah, itu dia yang sangat populer itu. Nah, dengan itu kita mengenal. Makanya di Quran itu kita diminta berdoa dengan nyebut Allah atau Ar-Rahman. Nah, ada redaksi Bismillahirrahmanirrahim di suratul Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ayo kamu berdoa dengan menyebut nama Allah atau nama Ar-Rahman. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama yang indah. Husna ini sebenarnya isinya 3 ya, tidak hanya baik tapi benar, indah. Atau kadang diterjemahkan, saya lebih setuju terjemahan ini, nama-nama Allah yang suci. Itu dia. Kalau suci sudah pasti baik, bersih, indah, sudah pasti itu semua. Al-Quddus sama dengan asma Allah Al-Quddus ya. Yang itu menyiratkan sekurang-kurangnya jamal, kamal, dan jalal. Keindahan, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan. Nah, itu disebut asma. Karena nama itu tinggi tadi ya. Sumugun artinya tinggi. Baik, mari kita membuka tafsir Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani. Beliau wafat 1250. Ayya ma tad'u falahul asmaul husna innahuma mustawiyani fi jawazil itlaq wa husnid du'a bihima. Itu sama saja. Kita nyebut Allah atau Ar-Rahman karena Ar-Rahman ini asma Allah yang paling dominan. Bagaimana? Rahmati wasi'at, sesungguhnya rahmatku ini mencakup. Tidak ada satupun di dunia ini yang keluar dari domain atau cakupan rahmat Tuhan. Kulla syai' ya. Sesungguhnya rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Dan juga ada satu riwayat bahwa rahmat Allah itu kalau di persentase 100 umpamanya 100%, 1%-nya diberikan di dunia ini, disebutkan dalam satu hadis yang sangat populer ya. Dan dari satu rahmat ini, 1% ini, kuda-kuda mengangkat kakinya, kuda-kuda, induk kuda ya, karena khawatir menginjak anaknya. Kalau mau tahu rahmatnya Allah itu, ada induk ayam, tentu saja memiliki anak, namanya anak ayam, kecil-kecil itu, maka Anda ambil itu anak ayam itu, pitik ya, bahasa setempat, Anda mengambil itu, maka Anda akan diterjang, bahasa Jawa diteladung itu, oleh induk ayam tadi itu. Kenapa? Karena ada rahmatnya Allah itu. Ada kasih sayang induk kepada anak. Padahal ayam ini tidak pernah belajar kursus cinta mengenai kasih sayang, tidak pernah itu. Demikianlah kasih sayang Allah itu ya. Ibu menyayangi anak, bapak menyayangi anak istrinya, banting tulang juga, kadang banting setir juga, dia membanting dirinya sendiri dan segala rupa untuk membahagiakan anak istrinya. Ini semata-mata untuk karena ada rahmat itu, kasih sayang itu. Dan 99 diberikan di akhirat nanti. Kita uji sejauh mana pemahaman kita tentang asma. Tidak apa-apa di sini. Mungkin Anda terganggu dengan koitus ya.
Kenal nama-nama Allah itu. Kalau pertanyaan pertama selesai, kenal. Pertanyaan kedua, Anda paham nama-nama itu. Kalau pertanyaan kedua terjawab, kita naik level. Apakah nama-nama itu berkesan bagi Anda? Saya sebutkan asma Allah Al-Bar. Apa artinya itu? Kenapa Nabi Muhammad disebut Bariyah, Khairul Bariyah? Kenapa daratan juga disebut Bar? Fil barri wal bahri, zaharal fasad. Ya kan? Dan terjemahan di buku-buku, di Quran-Quran, itu terjemahan yang paling mendekati makna. Tentu tidak mewakili Quran. Jadi bar ini maknanya 3 sekaligus. Suci, indah, baik, benar, itu ya. Bar ini juga bermakna lapang. Tanah lapang, tanah yang luas disebut bar. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Kalau ungkapan tidak mencerminkan perilaku tidak dilandasi oleh ilmu, itu disebut barbar. Iya memang, serius ini, ilmuwan ini Pak. Bahwa itu lucu ya bagi sebagian orang. Dan manusia itu disebut bar juga, bariyah itu. Sehingga Nabi Muhammad juga disebut khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jadi itu maknanya bar itu ya. Jadi luas sekali. Karim, kadang diartikan mulia saja, padahal maknanya banyak sekali. Agung, murah hati juga karim. Di Quran disebutkan begini, rizkun karim, apakah rezeki yang mulia? Tentu tidak, itu rezeki yang memuaskan kita. Ada zaujun karim, malakun karim. In hadza illa malakun karim, ya kan? Ini bukan manusia yang membuat tangan-tangan mereka terpotong itu loh, perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf itu. Kemudian ada suratun karim, ada fi suhufim mukarramah, ada kiramim baroroh. Al-Quranul Karim. Banyak lagi karim itu. Karomna bani Adam. Anda kumpulkan itu semua, buka kamus Maqayisulullah, Mufradat al-Fadlil Quran, kemudian Basairu Dzawit Tamyiz, baru nanti ketemu makna karim itu apa. Dan terjemahan itu banyak kurang tepat sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah, itu terjemahan yang paling mendekati. Kita buka Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi. Ini masih tafsir induk ya, ummahat. Innahuma ismani liwahid, itu Rahman dan Allah itu nama untuk satu saja. Jadi silahkan berdoa menyebut Ar-Rahman, silahkan berdoa menyebut Allah, itu sama saja. Baik, tadi kita menguji pertama itu kenal atau tidak dengan asmanya Allah ya, Al-Husna. Ini bentuk feminin ya. Kenal, kalau sudah kita tingkatkan paham. Pertanyaan berikutnya, berkesan atau tidak? Ada asar atau tidak? Ada taksir atau tidak itu? Kalau berkesan, maka kita akan meneladani sesuai hadis Kanjeng Nabi SAW. Takhallaku bi akhlaqillah. Ayo kamu berakhlak dengan akhlaknya Allah yang tercermin dari asma-asmanya, nama-namanya yang luhur, yang agung, yang suci itu, yang sempurna itu. Misalnya, saya sebutkan saja satu asma Allah, misalnya Al-Muqsid. Ada, atau misalnya begini, Al-Muqsid itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau Allah menyatakan saya mencintai orang-orang yang muqsitin, maka Dia sendiri Maha Muqsit. Itu cuma diterjemahkan adil, tidak tepat, kurang tepat itu. Yang tepat, qistun ini win-win solution, supaya dua orang tidak saling kecewa. Muqsit, anak saya yang tua, yang besar dengan anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil merampas mainan kakaknya yang lebih besar. Saya katakan, kalau saya pakai prinsip al-adl, saya ambil mainan anak saya ini, saya serahkan kepada yang berhak, yang tua itu. Tapi karena Allah itu al-muqsit, kita meneladaninya. Al-muqsit ini berkesan bagi kita. Ini kualifikasi ketiga ini, saya sampaikan kepada anak saya, kamu mengalah saja sama adikmu. Nanti saya belikan mainan yang baru. Si adik ini tidak menangis, si kakak tidak kecewa. Jangan langsung diancam, kamu kok nakal, bapak kawin lagi loh ya. Itu ancaman ugal-ugalan gitu, itu tidak berdasar ancaman itu. Itu ancaman orang-orang yang senang mengikuti kelas poligami. Saya cari-cari, ini mana kelasnya ya. Saya ingin sekali mengikuti itu. Tapi hanya iklan saja ini. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Silahkan berdoa. Jadi menyebut Allah itu boleh Allah, boleh Ar-Rahman.
Dan Allah ini yang paling nyata ya. Memang Allah paling nyata, paling terang di dunia ini karena dia az-zahir. Sampai-sampai kita diperintahkan bersedekah itu dalam keadaan sendiri, siang, malam, sendiri atau rame-rame itu ya. Karena itu al-zahir dan al-batin. Allah itu kalau al-batin itu sangat nyata sebenarnya, sangat konkret. Batin itu bukan abstrak. Justru pandangan kita lah yang terhijab. Pandangan kita lah yang membuat kita menghalangi kita. Baik, Ismallah tadi 9 kali. Kita bisa membuka suratil An'am 118. Fakulu mimma dzukira smullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Ini kalau kita beriman kepada ayat-ayat Allah itu, maka makanlah dengan apa yang disebut asma-asma Allah di situ. Jadi sudah ya, kita sudah kenal misalnya Al-Bar tadi Al-Quddus atau Al-Muqsit ya, atau Al-Halim, atau kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah pelimpah cinta kasih di dunia saja. Kalau Ar-Rahim di dunia dan di akhirat, kalau Ar-Rahim nanti di akhirat saja. Kemudian setelah kita sekurang-kurangnya mengenal itu, sudah memahami itu ya dalam sekian banyak konteksnya, kemudian khawatir Allah ini kita akan membanding-bandingkan atau bahkan menyamakan manusia dengan Tuhan. Maka segera diberi aturan-aturan main. Misalnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang mirip Allah itu. Tidak ada yang mirip dengan yang seperti Allah itu. Karena kaf itu lil misal juga. Yang mirip Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti dia. Maka diberikanlah batasan-batasan. Misalnya Nabi Muhammad juga disebut Rauf dan Rahim, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi patut digarisbawahi, Rauf dan Rahimnya Allah ini sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Jadi sedikit besar menurut kita, tentu kecil, tentu sedikit bagi Allah itu. Saya membeli rumah yang banyak. Berapa sih banyak itu? Paling 5, 6, 12. Tapi dan bagi Allah sangat sedikit itu. Saya dianugerahi rezeki yang banyak. Itu sangat sedikit bagi kerajaan dan kemuliaan Allah itu. Nah, itu dia. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Kita dianjurkan berdoa dengan itu di Al-A'raf ya 180. Kalau kita membuka tafsir Jam'ul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat, salah satunya An-Nukat wal Uyun ya Imam Al-Mawardi, beliau wafat 450. Allah baginya nama-nama yang baik, yang indah, yang suci, yang agung, yang mulia. Berdoalah dengan asma-asma itu. Kullu isma'ihi. Jadi semua nama-nama Allah itu husna, baik. Ini pernyataan Sayyidina Ibnu Abbas wa huma wajhan. Pertama, ma malat ilaihil qulub min dzikrihi bil afwi war rahmati duna sukhti wan niqmah. Yang apa yang membuat hati kita berkesan, yang mengalir dalam hati kita, membuat hati kita terkesan dan bangkit kita untuk mendapatkan ampunan rahmatnya, bukan kebencian dan murkanya. Itu pertama. Prinsip yang kedua adalah asma'ul lati yastahiqquha li nafsihi wa fi'lihi. Allah menyifati dirinya dan namanya. Maka ada dua pendapat begini. Hiya tariqatul ma'rifah bihi. Nama pasti menunjukkan sifat. Kalau asma Allah itu adalah Al-Mannan, pasti ini tidak ada di hadis ya. Jadi Al-Mannan ini tapi ada di Quran. Pasti Allah itu maha menganugerahkan, minnah, anugerah. Kalau asma Allah itu Rahman, pasti sifatnya demikian. Hanya saja ada pendapat kedua bahwa asma, isim, nama menunjukkan zat. Tapi kita tidak akan bahas itu ya. Ini pembahasan teologi yang panjang nanti. Namun demikian, asmanya Allah, sifatnya tidak mungkin keluar dari asmanya. Dan perbuatannya tidak mungkin bergeser dari nama-namanya. Jadi nama Allah kelak mencerminkan sifatnya, sifat itu mencerminkan af'al, perbuatannya. Jadi asma, sifat, af'al. Yang itu dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan wahdaniyah. Wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al, itu yang kita sudah sama-sama pelajari itu. Baik, satu lagi sebelum nanti ada tanya jawab. Sekarang Hasan, husna. 194 kali di Quran ada Hasan, Ahsan, Hasanah,
husna yang 17 kali ya. Husnun, hasanayain, husnayain, ihsan, muhsinin. Husnayain ada. Husna 17 kali. Kenapa sih pakai nama Hasan? Sampai-sampai Nabi Muhammad itu digambarkan, dipotret, direportase dalam Quran sebagai Hasan, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada qiraah juga membaca iswatun hasanah. Jadi kalau ada orang baca iswah jangan disalahkan itu. Anda yang kampungan berarti karena belum paham qiraah sam'ah itu ya. Ada yang baca iswatun hasanah. Liman kana yarjullaha yaumil akhir, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada di surat Ahzab ya. Baik. Hasan di Quran itu 19 kali, hasanah 28 kali, hasanat dalam bentuk jamak itu disebutkan sebanyak 3 kali. Dan hasan ini keren-keren. Misalnya rizqon hasanan, mata'an hasanan. Mata ini properti dan kehidupan yang baik. Ada nabatan hasanan, tumbuhan yang baik. Wa'dan hasanan, janji yang baik. Kalau berdoa kepada Allah biqabulin hasanin, dengan ijabah atau dikabulkan dengan cara yang baik itu Hasan itu ya. Dan sampai-sampai Nabi kita disebut Hasan. Jadi secara psikologi mengenal nama ini penting. Begitu kita mengenal nama-nama Allah itu, asma-asma Allah itu, sekurang-kurangnya kita akan terkesan dan cenderung meneladani. Takhallaku bi akhlaqillah. Boleh nggak meneladani asma dan sekaligus sifat Allah sombong? Boleh. Tentu saja kepada orang yang sombong. At-takabbur al-mutakabbir shadaqah atau tih ala tayyah. Ayo kita sombong kepada orang-orang yang sombong. Kapan itu? Ruang dan waktu. Itu sangat memungkinkan untuk itu. Kemudian bagaimana dengan misalnya asma Allah itu yang al-mudil, yang maha menyesatkan? Itu saya kurang setuju dengan terjemah itu. Saya cenderung menerjemahkan Allah membiarkan tersesat. Karena orang sesat itu karena dirinya sendiri. Petunjuk sudah ada, hidayah, rambu-rambu, direction itu, bimbingan sudah ada. Kalau menolak itu berarti dia sengaja membuat dirinya tersesat. Saya kira ini mukaddimah ya dari yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Jika nama dan yang dinamai berbeda, bagaimana caranya agar kita tidak terperangkap pada nama itu? Allah misalnya. Baik, Allah ini satu-satunya. Jika nama yang dinamai berbeda, ada orang dinamai Allah itu tidak benar. Tidak boleh ada orang dikasih nama Allah itu Rahman itu ya. Harus ada Abdun ya, hamba. Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Seperti nama-nama Nabi Muhammad itu. Bagaimana supaya tidak terjebak dengan nama? Nama, oleh karena itu ada, bahkan di Quran ada redaksi tasmiyah, pemberian nama. Seharusnya kita sangat berhati-hati dalam pemberian nama atau menyebut nama. Ada orang ini, Nabi berulang-ulang kali diceritakan mengganti nama sahabat. Ada orang namanya buruk, Nabi mengganti yang baik. Ada orang ini namanya misalnya pahit, lalu diganti manis itu. Apa sebab? Karena sekurang-kurangnya ada 3 alasan ya. Mengapa tasmiyah ini penting? Mengapa pemberian nama penting? Menyebut nama yang di dalamnya ada doa, kemudian ada harapan-harapan orang tuanya. Kenapa penting? Kenapa nama ini mengindikasikan sifat, sifat mengindikasikan pekerjaan? Sekurang-kurangnya ada 3, di samping dalam tinjauan tafsir dan dalam psikologi ya. Nama ini bahasa Sanskerta. Kelak menjadi bahasa Inggris name. Nam itu bahasa Sanskerta, bahasa India ya. Bahasa Jawa kuno juga nama. Kalau ada asma itu dari kata asma. Baik, nama maknanya sebutan, isim, ismun, maknanya adalah tinggi atau luhur yang diadaptasi menjadi kata langit. Kalau kita padukan 2 itu, sebutan yang baik. Sebutan yang baik, nama atau panggilan. Orang kalau namanya buruk, dari kecil dipanggil pecundang. Kamu pecundang, kamu kalah, kamu kere, kamu tolol. Ini akan berpengaruh kepada kejiwaannya.
Tapi kalau disebut, dipanggil dengan sebutan yang baik, yang kita berzikir, yang maknanya selain to remember, mengingat, adalah to mention, menyebut-nyebut. Kalau kita sebut dengan sebutan yang baik dalam zikir itu ya, itu berpengaruh pada otak bagian belakang ya, limbix dan korteks itu, kita sehingga amigdala kita semakin meluas, tidak menyempit. Kalau dipanggil dengan sebutan-sebutan yang baik, maka kita dianjurkan ngasih nama-nama yang baik. Sebutan-sebutan buruk itu akan mempengaruhi self esteem, juga akan mempengaruhi aktualisasi diri. Ini Maslow berarti teorinya. Orang yang namanya buruk pasti aktualisasi dirinya juga lebih kurang sama dengan namanya. Jadi karena nama harus dari Quran, lalu syaitonir rajim, itu juga tidak tepat. Ada orang namanya mutrofin, yang berlebih-lebihan kan, tarof itu, ugal-ugalan itu juga harus diganti. Karena ia berpengaruh pada self esteem ya, bahkan berpengaruh pada asosiasi diri. Makanya banyak orang mengganti nama, dan jangan malu, ganti saja kalau nama yang buruk. Bagaimana kalau namanya dalam bahasa Jawa, bahasa Sanskerta? Boleh, ada orang namanya Sugeng. Waras. Mana Pak Waras? Sedang dirawat di rumah sakit misalnya itu. Ada orang namanya Sabar, tapi berantem terus itu. Ada juga namanya Ribut tapi damai terus dengan tetangga, itu tidak sesuai. Namanya Sugeng, Waluyo, Raharjo itu baik, silahkan. Darsan, Darsono artinya bijaksana, boleh kasih nama itu. Tidak harus Arab ya, sebab Jahal juga Arab, Syaitonir Rajim juga Arab itu. Waswasil Khonnas misalnya, namanya itu juga tidak baik ya. Bagaimana kalau tidak mencerminkan? Sebaiknya supaya tidak terjebak dengan itu. Asma-asma Allah ini spesifik untuk Allah saja. Kalau kita mau mengikuti harus ada tambahan. Apa korelasi antara Ansori, asma Allah dengan sifat-sifat 20 yang wajib diketahui oleh ulama kita dulu, meski sifat kamalat Allah itu tak terhingga? Baik, kita sudah belajar wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al. Kalau disebutkan asma Allah itu, sifat Allah itu 20 ya, Allah maujudun qadimun baqi sampai mutakalliman itu sebenarnya hanya untuk mempermudah kita saja, untuk orang-orang awam khususnya. Apa korelasinya? Ya wahdaniyat. Apa sebab? Wujud itu tidak ada di Quran, tapi ulama katakan di Quran kan cuma sama basor, kalam itu ya, qadiron ya, hanya ada itu. Tapi masa Allah itu kidam, bakok, sama, basor, kalam, mutakalliman itu kalau Allah tidak wujud, maka wujud itu disepakati itu pasti ada. Dan gaya bahasa Al-Quran tadi seperti anak kecil bertanya tadi itu, kok begini, Allah itu bagaimana? Ayo sifatilah Tuhanmu. Katakan Muhammad, Allah ahad, as-somad, lam yalid walam yulad, itu hanya untuk mempermudah saja. Kenapa ada nama-nama lain selain Allah? Padahal tujuannya hanya untuk menjelaskan nama Allah yang sebenarnya sudah cukup. Baik, manusia tidak akan pernah paham Allah itu siapa, maka Allah perlu menjelaskan, perlu memperkenalkan diri. Tadi dikemukakan perkenalan pertama adalah Allah itu pencipta. Kita mau sebut apa kalau Allah tidak memperkenalkan diri? Jadi definisi itu ada karena Allah itu memberi nama pada dirinya sendiri. Kenapa ada nama-nama lain selain Allah barusan ya? Padahal tujuannya hanya untuk menjelaskan nama. Nama-nama selain Allah ini, Rahman pasti mencerminkan sifatnya. Satu, ini berhubungan dengan pertanyaan Mas Ansori tadi ya. Pasti mencerminkan perilakunya. Kita ambil misalnya begini. Hidup di dunia ini terjebak antara hidup manusia ya, bainal qabdi wal basti. Kalau tidak sempit ya luas. Otomatis itu ada asma Allah di situ. Al-Qabid ya kan, Al-Basid. Kok ada orang-orang tersesat itu? Pasti ada asma. Itu kan perbuatan. Itu pasti ada asma, pasti ada sifat, dan itu di dalam itu ada asma. Oh, berarti Allah itu Al-Mudil, Maha menyesatkan. Maknanya yang lebih pas apa tadi? Allah itu membiarkan tersesat. Ada orang diangkat derajatnya jadi presiden misalnya, Ar-Rafi. Ada yang kemudian jadi koruptor lalu tertangkap, itu Al-Muzil, Allah Maha merendahkan.
Jadi pada setiap realitas, sebutkan dari setiap realitas madzohir fenomena ini yang Allah tidak terlibat. Pasti ada wahdaniyat fil af'al. Yang itu artinya wahdaniyat fil sifat, yang itu artinya wahdaniyat fil asma. Boleh ndak nyebut asma saja untuk Allah saja, untuk penanya Prayogi Bagas ini? Boleh itu. Tapi tujuannya supaya kita lebih mengenal. Pertanyaan berikutnya dari Wong Serengseng ya. Jika dampak psikologis mempelajari Asmaul Husna adalah dengan meneladaninya, apakah tidak menyelingkuhi sifat mukhalafahnya? Wah, ini bagus ini. Meneladani Allah apakah tidak menyelingkuhi mukhalafatul hawadis? Laisa kamitslihi syai'un tadi itu. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu serupa dengan serupa, sekalipun ada batasan-batasan, bukanlah itu juga menyerupai meskipun dengan kadar yang sedikit. Baik, meneladani Allah. Kita tentu sulit ya. Maka Allah mengutus para nabi, para rasul itu. Apakah kalau Allah Khalik, kita juga patut meneladaninya? Ya, kita harus kreatif. Dari barang-barang bekas, dari sampah-sampah itu kita kelola. Hanya saja perlu diketahui ya, Asmaul Husna ini menyiratkan al-kamal, kemahasempurnaan, al-jamal, keindahan, al-kamal, kesempurnaan, al-jalal, keagungan. Menyiratkan itu semua hanya kalau kita sangat terbatas. Apakah tidak menyelingkuhi? Tidak. Kita makhluk ini jelas berbeda dengan Allah itu. Meniru yang baik. Sebenarnya kan di Quran ada sering dikutip begini. Afala tatadzakkarun, kok kamu lupa ya? Itu ada perjanjian psikologis. Ada perjanjian tak tertulis antara ruh kita dengan Allah, itu disebut alam zar ya. Min dzurriyyatihim, dari tulang punggungnya Nabi Adam itu. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, kita sudah bersaksi. Hanya hidup ini banyak lapisan-lapisan itu ya. Banyak sekat-sekat, banyak awan-awan gelap bernama hijab. Maka Nabi datang, para Nabi dan para Rasul yang alaihissalam mengingatkan kita akan itu, perjanjian itu. Apakah tidak menyelingkuhi mukhalafatul hawadis? Tidak pernah itu. Karena manusia terbatas dan Allah Maha tidak terbatas. Kemudian kalau masih ada lagi, ini dari Mas Asep Dik Sodikin. Jika tidak seorang pun dapat dinamai dengan Rahman dan sebagaimana kecuali dengan menyertakan, bagaimana halnya dengan nama Ali sebagai salah satu dari nama Allah Asmaul Husna? Tentu beda. Ali ini Al-Ali ya. Tentu beda. Al-Ali itu Allah, itu spesifik Al itu ya. Dulu patung-patung berhala-berhala di sekeliling Ka'bah ada yang dinamai Allah itu. Makanya Kanjeng Nabi melakukan Tsauratul Akidah, merevolusi akidah. Allah itu bukan ini, tapi Fatir, Khalik, samawati wal ardh, pencipta langit bumi. Adakah orang misalnya dikasih nama dengan seperti Al-Ali ya, nama Allah itu? Ya ada, tapi bukan Al itu ya, bukan Al. Tapi maknanya Ali saja. Dan Al itu yang spesifik hanya untuk Allah saja. Ini pertanyaan yang baik. Kemudian dari Iqbal, asma Allah yang paling jenengan sukai apa ya, beserta alasannya? Ini bukan pertanyaan begini ini. Ya semua yang disukai semua, tapi sekurang-kurangnya Rahman ya. Atau Al-Muqsid, ini win-win solution tadi itu ya. Alasannya apa? Alasannya sekurang-kurangnya kita tidak membuat orang lain kecewa, ini win-win solution ya. Ini prinsip atau art, seni dalam berkeluarga, berumah tangga, memimpin, supaya masing-masing anak kita tidak kecewa. Kemudian orang-orang yang ada sekeliling kita tidak kecewa. Bagaimana mendistribusikan Rahman Rahimnya Allah, mendistribusikan cinta kepada orang tua, mertua, istri. Boleh jadi masing-masing cemburu kan nanti kan, bersaing lah, boleh jadi itu. Ada satu lagi dari Siti Munawaro. Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Ya, ya. Kita mengenakan sifat kepada Allah tidak sesuai dengan Asmaul Husna. Misal maha kejam dalam kebodohan kita. Bagaimana hukumnya? Ya, namanya orang tidak tahu, karena bodoh tidak ada hukumnya. Tapi kalau bodoh tidak mau belajar itu baru haram nanti. Apakah Allah itu kejam?
Pertanyaannya, adakah yang lebih kejam dari Allah itu? Allah Al-Jabbar, maha memaksa. Al-Qahhar, ya kan? Otoriter dia itu. Nah, tetapi sifat itu saling bertali temali satu sama lain, ya, asmanya, makanya wahdaniyat itu. Jadi kalau Allah itu tidak hanya adil, tapi muksid, tapi karim, tapi terus begitu. Kalau kita mengatakan pasti satu saja. Jadi Allah adalah keindahan itu sendiri, beda dengan ungkapan kamu cantik. Ya, ada buruk-buruknya, ada jerawatnya, ada apa. Tapi engkaulah kecantikan itu sendiri, yaitu al-jamal, keindahan Allah itu. Tidak ada cacat di situ, karena maha sempurna. Kalau maha sempurna, sudah pasti ada kidam, bako, dan seterusnya itu. Nah, mengikuti sangkaan. Oleh karena itu, kita belajar berbaik sangka kepada Allah itu ya. Karena itu akan manusia ini, kepada penanya tadi, akan menjalankan hidup sesuai prinsip hidup yang diyakininya. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu baik, indah, keren itu ya, maka demikianlah kita memaknai hidup nanti itu. Dan perjalanan hidup manusia dimulai dari pandangannya, pemahamannya tentang itu. Kalau sudah kita paham, sudah kenal, memahami, dan itu berkesan bagi kita, maka kita akan menirunya. Misalnya begini, kadang kita terlalu semangat beragama, sampai-sampai beragama dengan cara melukai perasaan umat manusia atau umat beragama yang lain. Itu salah. Allah tidak pernah begitu. Jadi kalau hujan, kan doanya Allahumma shayyiban nafi'an misalnya itu. Pasti hujan ini seneng, para petani seneng, para pedagang seneng, yang nggak seneng cuma jomblo. Kadang disebut lajang ya. Seneng ya jomblo ya. Seneng karena tidak ada orang keluar malam minggu itu. Nah, jadi kita perlu membangun prasangka-prasangka yang baik. Kalau kita tidak mengerti, belum mengerti, ya belajar. Bagaimana hukumnya? Ya tidak ada hukumnya, namanya orang tidak tahu ya. Tapi yang jelas Allah itu sangat manusiawi, dia sangat pengertian. Kita bisa mendekatinya dengan berbagai pintu, dengan berbagai mazhab. Caranya bagaimana yang benar bermazhab. Untuk sampai ke Jakarta, ikutlah kendaraan umum, transportasi umum, itu namanya mazhab. Boleh kereta api, boleh pesawat terbang, boleh bis, itu namanya bermazhab itu. Dan mazhab kita Aswadul A'zam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dalam fikih, dalam tauhid, dalam akidah itu, supaya tidak ada pemahaman itu ya. Saya kira demikian, semoga dicahayai oleh Quran. Catatan yang paling penting dari pembicaraan kita adalah mari kita belajar mengenal Asmaul Husna, memahaminya. Kemudian begitu kita terkesan, kita akan setelah kita internalisir, tadkhil, kita akan menerapkan, mengimplementasikan takhrij Asmaul Husna dalam kehidupan itu. Baru nanti hidup itu damai. Sampai-sampai Nabi diutus demi rahmatan lil alamin. Kalau itu bisa itu. Maka sekurang-kurangnya segala bentuk kekacauan, doksa, keterlanjuran sistem dalam hidup ini akan terkurangi, akan tereduksi gara-gara kita menerapkan, mengimplementasikan asma-asma sucinya yang mencerminkan kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatan ya rabb. Allahumma fiqh lakum mituriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.